dari itu Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara, salam anti diskriminasi untuk kita semua. Saya Adinda Tendriangka Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama dengan rekan-rekan saya di sini ada Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan dan kontributor Suara Kebebasan, Renaldi Adi Surya, dan Samuela Kristi. Selamat datang di Forum Kebebasan malam ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman yang meluangkan waktunya sebelum mungkin yang akan merayakan Idul Adha, masih mudik di jalan atau jelang weekend yang cerah ini, dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Feby Lirani yang telah menyerahkan sisa malam Sabtunya untuk kita semua di sini dan berbagi, berbicara tentang kasus penistaan agama dan polemiknya. Saya sempat bilang nih ke Mbak Feby, kita kayaknya belum pernah undang seniman bicara soal kebebasan, dan Mbak Feby tentu bisa bicara lebih banyak gitu dari pengalaman beliau, terutama karena beliau menulis fiksi yang berjudul Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad. Dua judul yang menurut saya pribadi sangat kontroversial. Saya menikmati membaca Memburu Muhammad, komen terakhir itu. Dan mungkin teman-teman juga perlu cek, dan Mbak Feby bisa cerita banyak soal itu. Buat yang belum mengenal Suara Kebebasan, bisa cek di suarakebebasan.id. Kami juga ada sosial media di Twitter, Line, IG, Facebook, dan juga ada kanal YouTube. Jadi nanti diskusi ini akan ada threads-nya di Twitter di @bebas.id, dan juga akan ada rekamannya yang akan diupload beserta rangkumannya. Selain ada forum kebebasan, kita juga ada forum Instagram Live juga, namanya Liberty Talks, yang membicarakan konsep-konsep libertarian. Mengapa? Karena kami adalah gerakan yang mencoba memperkenalkan, mempromosikan gagasan kebebasan, terutama ketika kita bicara soal libertarianisme, tentang kebebasan individu, penegakan hukum, HAM, dan tentunya tentang mempromosikan pasar bebas. Dan tentu saja tak kenal maka tak sayang, makanya cek terus website kami juga di suarakebebasan.id, dan jangan sungkan kalau tertarik ingin menulis, bukan hanya opini, tapi juga bisa tentang resensi buku dan film, bisa kirim ke redaksi suarakebebasan@gmail.com. Tidak berpanjang-panjang, pesan saya selamat menikmati diskusi. Terima kasih banyak Mbak Feby dan juga teman-teman yang ada di sini. Dan apapun afiliasi dan apa yang kita bisa lakukan, mari bersama merawat dan melindungi serta mempromosikan kebebasan di Indonesia. Salam kebebasan. Saya kembalikan ke Galang. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Oke, cek. Oke. Thank you Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Forecast malam ini di Forum Kebebasan. Di hari Jumat tanggal 8 Juli 2002. Senang sekali kita bisa kembali menyapa teman-teman semuanya pada hari ini. Yang menarik untuk mendiskusikan kembali berbagai macam nih tema-tema terbaru terhangat yang ada di sekitar kita, dan tentunya dengan berbagai macam pembicara nanti yang akan datang hari ini dan kemarin-kemarin, dan hari ini pasti akan sangat menarik lagi karena nanti kita akan mendatangkan, sudah hadir di tengah kita beliau Mbak Feby Indirani. Thank you Mbak, kita sudah diberikan kesempatan Mbak Feby mau datang, kita undang datang bersama-sama hari ini karena ini hari juga besok teman-teman di sekitar kita kan juga banyak yang mau lebaran, terus kemudian pasti ini ada bahkan pada mudik juga nih mungkin, tapi at least semoga kita tetap khidmat untuk diskusi kita nih malam hari ini. Dan teman-teman semuanya seperti yang sudah teman-teman ketahui nih, hari ini kita akan ngobrol banyak nih tentang salah satu tema yang menarik. Mungkin beberapa waktu lalu begitu saat
beberapa staf di Holy Wing ya, itu ditersangkakan ya, karena ada promosi begitu yang dalam tanda kutip menimbulkan kontroversial begitu. Karena barangkali bagi sebagian orang itu dianggap sebagai tindakan yang mungkin tanda kutip dikatakan sebagai penistaan atau penodaan agama begitu. Nah, memang isu ini yang akhirnya mendorong nih teman-teman semuanya kita di Suara Kebebasan membahas hal itu. Nah, maka dari itu kita malam hari ini coba nih angkat satu perspektif diskusi yang berjudul polemik penistaan agama. Ya khususnya nanti kita akan banyak bicara tentang kasus-kasus tersebut. Tapi kita tidak akan banyak bahas tentang isu-isu hukum nih karena soal isu itu. Karena yang datang pada malam hari ini kita ingin memberikan suatu angle yang berbeda, yang menarik terkait dengan isu penistaan agama, yaitu adalah Mbak Feby. Saya kenalkan dulu, sebetulnya kalau Mbak Feby itu saya sudah cukup banyak mengikuti, melihat, membaca, ya walaupun belum fasih nih Mbak. Beliau adalah penulis buku gitu yang bukunya kalau saya telusur, saya baca-baca memang bagus, menarik sekali, bahkan diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang tidak hanya berbahasa Indonesia tapi juga kalau nggak salah berbagai macam bahasa ya Mbak ya, di luar negeri juga. Bahkan saya lihat buku beliau itu juga diulas di berbagai macam pemberitaan di luar negeri juga. Makanya nanti kenapa Mbak Feby datang di Forecast malam ini untuk memberikan kita nih sebetulnya angle tentang isu ini gimana sih begitu. Terus kemudian bagaimana sih Mbak Feby melihat mungkin nggak hanya relasi tentang isu penodaan agama dan penistaan agama saja deh Mbak. Mungkin bagaimana kita seharusnya melihat agama gitu ya. Atau mungkin dalam konteks membaca agama dalam realitas sosial begitu ya. Ini kan menarik kan, karena kan kalau penodaan agama barangkali juga isu yang barangkali dalam kasus-kasus tertentu begitu. Karena juga yang sering kita lihat gitu ya, isu penodaan agama itu kan juga seringkali masih dianggap kadang-kadang seperti pasal, kalau dihukum mungkin istilahnya pasal karet gitu ya, tergantung bagaimana subjektivitas orang atau mungkin subjektivitas masyarakat, bahkan masyarakat mempengaruhi proses penegakan hukumnya, kayak gitulah bahasanya. Nah untuk lebih lanjut nih kita bahas terkait hal itu, mungkin kita nggak usah lama-lama nih, saya prolognya langsung saja. Atau mungkin Mbak Feby boleh deh Mbak mungkin bisa menjelaskan dulu sih Mbak gimana sih sebetulnya pertama kali ketika melihat isu itu, kaget nggak gitu. Terus kemudian mungkin juga bisa diceritain, oh iya Mbak, mungkin bisa diceritain dulu Mbak Feby ini kan bukunya itu kan sangat bagus kan, ada Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad. Nah ini itu dua buku itu sebetulnya kalau kita nanti bisa tarik terhadap isu ini itu menarik sebetulnya, karena buku-buku itu saya juga membaca sekilas, isinya memang menarik karena ada hubungan dan relasinya dengan isu agama sebetulnya di dalam masyarakat, begitulah ya bahasanya kalau saya ya. Ya. Mungkin atau bisa diulas, dijelasin dikit ya Mbak. Baik, terima kasih Galang, terima kasih Adinda, terima kasih teman-teman Forecast ya. Senang bisa ketemu malam ini di malam Lebaran Idul Adha. Jadi tadi Galang sempat menyinggung tentang kasus Holy Wings ya. Kasus Holy Wings kan teman-teman kita semua sudah tahu, itu beberapa pembaca itu sebetulnya kayak mention juga ke saya gitu, kasus itu lagi ramai, mention bahwa
kasus itu misalnya di kolase dengan cover buku gitu. Jadi ini yang tadi Galang sempat bilang, kalau misalnya teman-teman lihat, bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad yang tadi Galang sempat singgung gitu ya. Jadi ada yang ngeposting mengkolase ini dengan kasus Holy Wings gitu pemberitaan, karena pas banget tuh judulnya Maria dan Muhammad gitu kan. Jadi beberapa orang mention atau japri gitu ya, kok bisa pas sih gitu kan. Terus aku waktu itu pilihannya ya udah deh apa ya, karena kan sekarang isunya tuh sensitif banget, jadi pilihan aku berhati-hati aja gitu loh, tidak menambah keributan. Tadi Galang sempat singgung tentang terbit di Itali, terbit di luar gitu ya, ini cover yang bahasa Italinya untuk Bukan Perawan Maria. Aku nggak tahu covernya blasphemy atau enggak, karena ini ada babi di covernya, yang memang bagi ya kita tahu ya, maksudnya babi adalah sesuatu yang dianggap sangat haram dan sebagainya gitu, dan kemudian dibicarakan dalam konteks agama, dalam hal ini Islam gitu. Jadi terima kasih Galang dan teman-teman. Jadi kalau saya bisa cerita sedikit ya, sebetulnya isu penistaan agama ini kan makin lama juga makin menjadi semakin sensitif, tapi bukan berarti dulunya tidak ada percakapan seperti ini gitu ya. Karena kan kita tahu memang Indonesia itu sudah sekian lama punya pasal blasfemi gitu, dan malah katanya untuk RKUHP yang sedang lagi diproses itu malah ditambah gitu ya, entah hukumannya atau pasalnya gitu. Dan aku cek pasalnya itu memang sebetulnya seperti tadi Galang bilang, pasal karet ya. Jadi di situ termasuk kepada pemimpin agama gitu. Jadi seolah-olah ini kan berarti ketika kita misalnya melakukan kritik, atau dalam kasus saya, dalam hal saya sebetulnya saya memposisikan diri, saya melakukan self kritik gitu. Jadi saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang berada di luar dunia Islam sebetulnya gitu, karena saya lahir dan tumbuh besar di dalam tradisi Islam juga gitu. Jadi sebetulnya tadi Galang sempat bilang sebenarnya ini cerita ini adalah respons dari cara kehidupan beragama kita gitu ya, sebetulnya tuh begitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin belum baca gitu, Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad itu adalah kumpulan cerita, 19 cerita pendek masing-masing gitu ya. Dan cerita-cerita pendek ini saya namainya magical Islamism gitu, atau Islamisme magis. Nah, itu sebetulnya adalah plesetan dari magical realism gitu. Dan kalau di Indonesia kan kita tahu ada fase di mana ketika zaman Orde Baru misalnya, banyak orang tidak bisa menyuarakan kritik kepada pemerintah gitu ya. Jadi kalau Seno Gumilarjo Dharma menyebutnya ketika jurnalisme dibungkam, sastra bicara gitu kan. Dan itu posisinya kan warga versus pemerintah gitu ya. Lalu Mas Seno kemudian menuliskan tentang misalnya kasus Timur Timur dan sebagainya, itu dengan berbagai metafor, dengan berbagai pelambang, dan melalui fiksi gitu, seperti misalnya di kumpulan cerita saksi mata gitu ya. Kalau sekarang kan situasinya seperti teman-teman tahu, setelah reformasi kita tidak lagi hanya via pemerintah, tapi juga kelompok di masyarakat bisa menghakimi gitu ya, bisa saling menghakimi. Jadi waktu itu kemudian saya berpikir, caranya bagaimana ya untuk kemudian bisa melakukan self kritik itu. Saya sebagai penulis, saya memposisikan diri lebih sebagai seniman ya dalam hal ini, meskipun saya punya background jurnalisme juga. Jadi saya kemudian ingin masuknya dari genre magical realism itu gitu, karena kemudian menurut saya itu membuka ruang-ruang imajinasi yang lebih luas ketika kita memilih pendekatan tertentu gitu ya, pendekatan fiksi, pendekatan magical, pendekatan yang realisme magis itu gitu. Jadi saya melakukan kritik-kritik melalui cerita-cerita saya, tapi dengan membangun dunia fiksi gitu ya. Saya ingat pertama kali saya cek ombak gitu, saya cek ombak untuk
melaunching cerita itu sebetulnya tahun 2016 saya coba posting online gitu. Waktu itu kalau teman-teman ingat November 2016 itu setelah demo pertama ya, aksi 411 itu waktu memprotes kasus dugaan penistaan agama oleh Pak Ahok gitu ya, saya coba posting satu cerita baby ingin masuk Islam gitu. Baby itu adalah babinya. Jadi seekor babi bernama baby gitu, yang kemudian saya coba kalau misalnya kita mengungkapkan sesuatu dengan fiksi seperti apa ya. Lalu dan juga beberapa cerita lain gitu. Dan saya menemukan bahwa menariknya ketika orang membaca cerita fiksi itu mereka melakukan respons yang berbeda gitu. Jadi misalnya orang baca apa ya, kalau sekarang kan orang sangat cepat tersulut ya, saya perhatikan orang sangat cepat tersulut, kalau baca berita juga baru baca judulnya langsung ngamuk, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ketika baca sebuah cerita, itu biasanya ada semacam jeda gitu ya, ada semacam jeda, karena belum tahu apa nih yang dihadapin gitu. Jadi ketika saya coba posting cerita itu, kemudian saya cek responsnya orang seperti apa ya. Sebetulnya sejumlah respons juga sebagaimana yang sudah dibayangkan sih. Maksudnya, wah ini ini kiri nih atau komunis atau yang kayak gitu lah ya. Label-label yang biasa disematkan kepada sesuatu yang berbeda gitu kan. Tapi ini ceritanya menarik sih. Cuma hati-hati ya, ini kan ada ngomongin kiai di sini misalnya kayak gitu-gitu. Tapi saya perhatikan bahwa responsnya itu relatif berbeda. Saya bandingkan dengan ketika buku ini launching, Bukan Perawan Maria launching pertama itu kan secara independen tahun 2017. Waktu itu beberapa media memberitakan gitu, misalnya Feby Indrani melaunching Bukan Perawan Maria, itu rata-rata orang tuh komentarnya langsung menganggap ini penistaan agama. Pas saya baca komen-komen begitu, saya tutup, saya nggak berani baca lagi semuanya. Jadi langsung rata-rata komennya ini adalah penistaan agama, padahal mereka kan belum baca, gitu, belum tahu, belum lihat isinya, gitu. Jadi akhirnya kemudian saya berpikir mungkin buat saya ini jadi sebuah sosial eksperimen yang menarik gitu. Ketika misalnya kalau orang diberikan cerita, bagaimana mereka merespons gitu. Apakah mereka meresponsnya sama dengan mereka merespons berita atau enggak gitu. Jadi sejumlah cerita-cerita yang muncul itu misalnya antara lain oleh Detik.com itu jadi Detik waktu itu pertama kali mau punya rubrik cerpen gitu ya. Terus mereka mempublish rencana pembunuhan Sang Muazzin gitu. Jadi memang cerita itu memang karena amatan saya tentang suara speaker masjid yang kalau buat saya pribadi sering mengganggu, dan ternyata ketika saya publish cerita itu banyak sekali orang yang mengutarakan hal yang sama gitu ya. Jadi memang ketika cerita itu muncul, respons pembaca waktu itu sangat berbeda dengan sama-sama di Detik.com gitu ya, kita sebut aja platformnya, sangat berbeda dengan hanya membaca beritanya aja gitu, hanya membaca berita judul bukunya aja. Jadi rencana pembunuhan Sang Muazzin itu adalah cerita seorang satpam gitu ya, yang dia pulang jam 3 pagi gitu dan seringkali keganggu dengan musola dekat rumahnya gitu ya, jadi nggak bisa tidur dan sebagainya, berkurang konsentrasi, berkurang kesehatan, dia sudah coba ngomong tapi terus sudah ditolak gitu ya. Jadi dalam justru komentar-komentar orang itu adalah membela si satpam gitu kan, dan malah cenderungnya tuh kayak menyalahkan si penulis karena kenapa lo nggak menangin satpamnya gitu lah, kira-kira begitu. Jadi saya merasa ini eksperimen yang menarik nih gitu, karena itu juga saya melanjutkan juga mengajak teman-teman seniman yang lain gitu dari berbagai medium untuk merespons cerita-cerita ini dan kemudian menuangkan ke dalam berbagai bentuk ekspresi seni gitu loh, apakah itu audio, apakah itu visual gitu ya, atau audio visual. Jadi dan teman-teman seniman itu seringkali menyambut itu juga gitu. Kadang-kadang mereka menyambut dengan iya deh mau tapi nggak pakai nama asli misalnya. Jadi pakai nama samaran hamba Allah gitu misalnya kayak gitu. Tapi banyak juga yang oke gitu, setuju untuk menampilkan namanya. Buat saya akhirnya merespons persoalan-persoalan yang sensitif gitu dan maksudnya punya resiko
dan menghadapi tabu-tabu tertentu, akhirnya saya berpikir bahwa sastra dan seni masih punya peluang lah, gitu kira-kira masih punya peluang untuk kita coba membicarakan hal-hal yang seringkali kalau kita omongin dengan sangat frontal, itu bisa jadi langsung menimbulkan penolakan gitu ya. Jadi saya dan teman-teman yang terlibat di dalam ini gitu, di dalam inisiatif yang dimulai ketika buku ini juga launching, yaitu relaksasi beragama atau Relax It's Religion. Kami mulainya jadinya seperti semacam aktivisme gitu ya. Ini sebagai upaya aktivisme untuk kita coba membuka percakapan-percakapan baru seputar problem-problem dalam kehidupan keberagamaan. Itu sih. Dan seringkali yang terjadi adalah seringkali jadi kan kalau misalnya ada diskusi buku atau misalnya diskusi tentang kesenian, tentang berbagai pertunjukan yang kami adakan, jadi kayak semacam support group ya. Jadi teman-teman yang hadir itu bercerita juga tentang pengalaman mereka dan bagaimana misalnya mereka tidak punya ruang untuk bersuara, tidak punya ruang untuk berekspresi karena khawatir bahwa pendapat dan pemikiran mereka itu akan dianggap menistakan agama gitu sih. Jadi memang salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapatkan mau dimanapun saya hadir gitu ya untuk diskusi buku, mau baik itu di Indonesia maupun itu di negara lain. Misalnya saya pernah diskusiin ini di Jerman atau di Italia atau di Inggris gitu ya. Pertanyaan mereka tuh selalu sama gitu. Emangnya nggak takut gitu kan? Terus respons orang-orang seperti apa gitu? Saya sih selalu jawab saya takut ya. Maksudnya kalau nggak takut kayaknya konyol gitu. Karena kan jelas memang kita masih punya aturan hukum itu gitu. Tapi kalau buat saya batasannya adalah satu, saya tidak akan menyinggung tentang sosok Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kalaupun misalnya buku yang kedua tadi judulnya adalah Memburu Muhammad, tapi itu jelas bahwa Muhammad tidak dihadirkan di dalam cerita itu selain disebut namanya, dan yang memburu Muhammad itu adalah sosok seseorang yang mengaku dirinya sebagai Abu Jahal gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi saya bermain dengan imajinasi dan juga maksudnya banyak orang berpendapat bahwa wah ini nakal banget sih imajinasinya atau liar banget dan sebagainya gitu. Tapi kalau buat saya tahu bahwa pokoknya sosok Nabi Muhammad itu udah gitu, final gitu. Saya nggak akan mengungkit-ungkit atau bermain-main di situ. Gitu sih kalau buat saya. Jadi, nah, the rest-nya gitu ya, the rest selain tentang sosok Nabi Muhammad itu buat saya adalah ruang yang masih sangat-sangat luas dan terbuka gitu. Karena sebetulnya kalau kita bicara agama, kan kita bicara ranah iman ya, dan ranah iman itu kan sangat banyak yang sebetulnya tidak bisa diindra dengan secara kasat mata gitu. Jadi begitu banyak ruang-ruang yang sangat terbuka sebetulnya, dan kalau saya perhatikan sebagian kelompok itu mengklaim ruang-ruang yang sebetulnya belum bisa dipastikan itu. Kalau kita ngomong misalnya pahala, dosa, surga, neraka, malaikat, iblis, banyak hal gitu ya. Itu kan kebanyakan kelompok itu akan mengklaim gitu ya, seolah-olah mereka paling tahu neraka itu seperti apa. Kalau kamu nggak pakai kerudung, kamu bakal dibakar di neraka dan sebagainya, kan seperti itu gitu ya. Padahal kan sebetulnya kan kita semuanya belum pernah ada yang sampai di sana untuk melihat kan begitu. Dan sebetulnya semua yang saya tuliskan, apakah itu persoalan hijab, apakah itu persoalan poligami gitu ya, tema-tema yang di dalam cerpen itu, semuanya itu adalah topik-topik yang sudah menjadi perdebatan di dalam dunia Islam sendiri selama God knows when gitu, udah ratusan tahun itu pun selalu menjadi perbedaan pendapat gitu. Jadi saya percaya betul bahwa topik-topik itu sebetulnya debatable gitu. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang memastikan bahwa hanya ada satu pandangan tunggal, itu saya tahu persis bahwa saya bisa mungkin konsultasi atau berpaling kepada siapa gitu, tokoh-tokoh agama di Indonesia, muslim scholar yang
sangat kaya juga gitu ya pemahaman dan tafsir mereka terhadap topik-topik di dalam Islam gitu. Seperti itu sih. Jadi dan saya juga semacam apa ya? Karena kan ruang-ruang ini ruang-ruang yang tidak kasat mata gitu ya. Jadi saya pengen ngeklaim balik sebetulnya gitu. Mereklaim pemahaman yang hanya tunggal. Saya nggak menganggap bahwa pemahaman mereka pasti salah ya. Tapi yang saya tentang adalah positioning-nya di mana seolah-olah hanya itulah tafsir yang paling benar gitu. Jadi posisi saya lebih mempertanyakan tafsir yang tunggal gitu, dan sejauh ini saya merasa saya pendekatan seni itu yang apa ya, yang mau saya lakukan gitu loh, dan saya senang juga bahwa inisiatif ini disambut oleh banyak teman-teman juga di berbagai daerah. Jadi beberapa kali kami sudah bikin semacam event kesenian gitu ya. Jadi apakah, dan termasuk itu di tempat-tempat yang kalau menurut setara institut rendah gitu ya, nilai toleransi beragama katakanlah begitu ya. Misalnya di Lombok, tapi di Lombok itu teman-teman komunitas di sana tuh bikin misalnya tarian, bikin teater dan sebagainya gitu. Jadi buat saya, dan mereka juga bisa jadi menafsir cerita-cerita itu dengan cara yang sangat berbeda juga gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa, yang penting percakapannya tuh bergulir terus gitu. Bagaimana tafsir itu tidak tunggal, bagaimana kita masih bisa ngobrolin tentang agama dan nggak perlu sedikit-sedikit takut gitu ya, kayak ada sensor di dalam kepala yang kemudian membuat kita bahkan bertanya aja itu jadi sesuatu yang menakutkan, kan takut dosa gitu ya. Yang terakhir kali, event terakhir yang kami lakukan tahun ini adalah kompetisi film vertikal, bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk penerbit saya tentang pustaka. Terus ada sebuah alumni program leadership di Jepang gitu, IELTS Forum. Terus juga ada dari Padani Film Festival dan Kino Forum. Jadi kami bikin film pendek vertikal gitu. Jadi formatnya memang format yang disesuaikan dengan media sosial. Dan saya senang sekali karena teman-teman yang mengirim filmnya itu rata-rata justru komunitas dari luar Jakarta gitu. Ada juga yang dari Sumatera juga. Jadi menurut saya itu bagian dari semacam, kalau istilahnya orang Islam itu ijtihad gitu ya, semacam upaya saya untuk terus kemudian menggulirkan percakapan ini supaya kita tetap bisa ngobrolin isu-isu sensitif dalam beragama, meskipun pasal penistaan agama itu ya masih ada gitu de facto-nya. Dari aku gitu dulu, Galang. Oke, Mbak. Wah, asik nih. Tadi Mbak Febi mengutip SGA, saya jadi ingat. Iya. SGA tuh ya dulu favorit saya pertama ya itu Mbak parfum jazz dan insiden itu yang di dalamnya ada saksi Ya. mata itu kan. Betul. Habis itu baru ke yang lain-lain. Yang pertama mesti itu dulu. Iya. By the way. Iya. Memang asik sih ngomong dalam melihat persoalan ya atau isu yang ada di dalam masyarakat dari perspektif penulis ya. Saya ingin highlight ini sebetulnya Mbak, ini kita tadi ketika Mbak Febi cerita nih panjang banget soal kalau misalnya Detik terus kemudian mengangkat, kemudian beberapa media juga meng-highlight ada isu-isu yang sensitif dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kalau Mbak Febi kan juga jurnalis ya. Jadi dulu kan waktu pasti kalau dengan pengalaman Mbak Febi yang jadi jurnalis pasti tahu kan kalau media juga ibaratnya mungkin barangkali nggak cuma di Indonesia ya. Media cara memberitakan sesuatu pasti ingin yang sensasional gitu ya. Jadi makanya mungkin bukunya Mbak Febi juga langsung ini rate-nya juga karena pemberitaannya rate-nya ini karena media mau nggak pasti seneng loh Mbak dengan ulasan-ulasan seperti itu gitu.
Oke, teman-teman semuanya, kita hari ini ngalir aja ya. Sip. Diskusi kita, Mbak Feby senang banget pasti nanti kalau kita sambil diskusi jalan bareng. Jadi kita sengaja nih malam hari ini kita khusus mendiskusikan isu penistaan agama, tapi dengan perspektif yang lebih apa ya? Saya kira lebih sosial begitu, apa ya? Lebih dari kan Mbak Feby perspektifnya sangat bagus sebetulnya dari pengalaman-pengalaman dan tulisan-tulisan beliau ini menarik banget gitu kalau kita hubungkan dengan isu kita gitu, bahkan mungkin dengan isu keberagamaan lah istilahnya secara umum gitu. Nah, nanti teman-teman yang mau bertanya, boleh nih teman-teman langsung saja nanti ditulis saja di kolom chat atau mungkin kalau yang pengen mau bertanya langsung dengan Mbak Feby kita persilahkan juga. Silahkan teman-teman raise hand nanti kita beri waktu untuk diskusi bareng sama Mbak Feby nih malam hari ini. Oke, ini ada Ray nih Mbak yang mau ngobrol bareng kita nih. Ray, halo Ray. Halo, selamat malam Kak Feby. Halo, Selamat malam. malam Halo. teman-teman semua. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Amin. Ini saya lagi di perjalanan mudik. Wih, Ih, keren. mantap. Iya ke Boyolali baru sempat sekarang karena pas Lebaran takut ada pembatasan kan sekarang udah Ya, agak ya. longgar. Hati-hati ya, Tadi Rey. terima kasih Kak. Saya menarik ya, dengernya juga enak nyampainya. Memang beda antara sastrawan dengan seorang teoretikus tuh beda banget penjelasannya. Bang Beda Feby bro, harus sama filsuf iya, beda. beda, lebih nyambung, lebih enak gitu kan. Kalau sastrawan jurnalis gitu, bahasanya bahasa rakyat lah. Saya sempat berpikir ya, mungkin masalah kasus Holy Wings tadi, bagaimana kita kok bisa marah gara-gara pencatutan nama Muhammad dan Maria. Ya walaupun ya kalau bagi kita kan itu hal yang sebenarnya ya marketing lah ya. Dan juga di situ kan nama orang di KTP bukan nama sosok suci. Cuma saya berpikir Mbak mungkin karena itu apa ya? Karena umat ya masyarakat Indonesia itu terlalu religius dalam bermasyarakat dan beragama. Terlalu religius. Jadi religius itu penting gitu mungkin bagi masyarakat sehingga hal-hal tersebut tuh jadi orang jadi gampang tersinggung apalagi ada simbol-simbol yang diagungkan atau yang dianggap suci bahkan yang sedikit suci pun kayak ustadz aja dianggap sakral gitu kan kayak yang di Jombang kemarin kan tanpa merendahkan siapapun. Saya jadi flashback kembali ke kasusnya Arswendo tahun ya 90-an yang menurut saya hampir sama lah kasusnya. Nggak bermaksud untuk menistakan karena kan poinnya bukan untuk merendahkan siapapun. Di mana saat itu tabloid Monitor yang memang sedang besar-besarnya itu mencatut nama Muhammad di urutan ke-11. Jadi survei paling populer menurut Monitor itu kan berarti kan dia mengambil suara pembaca kan masyarakat. Kebetulan saat itu masyarakat yang pembaca Monitor memilih Soeharto sebagai peringkat pertama. Zainuddin MZ peringkat ke-8 mungkin, saya lupa. Terus Arswendo sendiri peringkat ke-10 dan Nabi Muhammad SAW peringkat ke-11 gitu kan. Lah ini kan sontak waduh kurang ajar gitu. Umat marah, Monitor dibredel untuk sementara beberapa tahun dan Arswendo ditahan. Gitu. Di sini banyak sikap tokoh-tokoh moderat. Contohnya kayak Cak Nur sendiri pun anti pada Arswendo. Saya nggak tahu ya ada masalah apa atau mungkin memang kalau saya baca sih Arswendo ini almarhum ya tokoh kontroversial karena ya Dendi ngenyek gitu kan ngeselin juga kan gara-gara Monitor yang hanya berapa tahun tiba-tiba melejit dalam waktu singkat gitu. Banyak yang iri atau banyak yang gemes gitu sama Arswendo. By the way tapi saya melihat hanya Gus Dur di sini yang membela Arswendo. Dalam tanda kutip ya kalau memang Anda tidak suka jangan baca selesai gitu. Boykot itu sebagai bentuk kita tidak setuju dengan dia. Boykot tabloid Monitor yang pegang Arswendo. Nah, saya berpikir sudah lewat masanya. Kita sudah masuk ke alam demokrasi. Tapi kenapa kok
pemikiran kita tidak berubah, Mbak. Nah, itu yang menjadi diskusi kita bersama. Kayaknya seolah-olah kita stagnan, tidak maju. Meskipun reformasi itu kan berarti adalah bentuk kebebasan. Gitu. Saya sih berharap kedepannya kita menjadi bangsa yang lebih dewasa, lebih jernih, lebih berpikir positif dalam menghadapi masalah seperti ini ya kan. Saya dari awal juga memang sudah menolak dan tidak pernah menganggap bahwa penistaan agama itu ada, karena ya jadi bahan politik, gorengan politik. Nah, saya ingin melemparkan pertanyaan sekaligus diskusi bersama. Kok masyarakat kita dari sejak era 90 sampai 20 tahun kemudian kok seolah tidak ada evolusi berpikir, atau evolusinya masih lama, mungkin ribuan tahun lagi untuk berkembang, atau bagaimana? Karena bagaimanapun gimana, kita butuh evolusi budaya perilaku masyarakat Indonesia. Bukan berarti saya pro atau membiarkan sikap-sikap menista agama, tidak sama sekali. Tapi saya lebih ingin kita bersikap dewasa dalam menghadapi sesuatu, apakah sifatnya itu menista agama, memfitnah kelompok agama, atau sebenarnya tidak ada motif lain. Ya kan, itu kan harus kita pikir secara jernih dan cerdas. Bagaimana kok caranya ya, atau apakah tidak mungkin akan ke arah sana? Gimana Kak Feb atau teman-teman yang lain? Terima kasih. Terima kasih Mas Boleh Galang. loh teman-teman yang lain. Terima kasih, Rey. Ya. Thank you, Rey. Wah, asik tuh, Mbak. Iya. Gimana, Mbak? Iya. Boleh deh langsung Mbak Febi aja. Aku sih pengen ngundang teman-teman yang lain juga ya. Maksudnya biasanya kalau ngobrol sama aku tuh nggak cuma mau seperti semacam tanya jawab, tapi lebih seneng untuk curhat. Karena sebetulnya nih aku perhatiin kalau ngomongin agama, kehidupan keberagamaan itu setiap orang tuh punya pengalaman baik itu personal maupun amatannya gitu ya. Orang yang dekat dengan dia dan sebagainya, yang sangat menarik itu cerita-cerita tentang kehidupan keberagamaan yang seringkali sulit diceritakan kalau tidak di ruang aman gitu. Jadi memang seperti saya singgung bahwa dalam setiap acara relaksasi beragama atau relaxation religion, semua partisipan yang hadir itu di encourage gitu ya, diajak untuk bercerita pengalaman mereka masing-masing gitu. Jadi bahwa setiap orang bahwa itu adalah ruang aman di mana setiap orang bisa menceritakan pengalamannya terkait kehidupan keberagamaan gitu ya. Kalau tanya misalnya sampai kapan ya begini gitu. Kalau saya malah melihatnya saya nggak bisa memperkirakan sebetulnya. Satu, ketika zaman Orde Baru kan semua kelompok-kelompok ditekan ya, termasuk kelompok Islam. Dan juga psikologisnya kelompok Islam kalau saya perhatikan ya secara umum, ya saya bagian dari mayoritas ya gitu. Saya kalau mau refleksi juga, psikologisnya kelompok Islam di Indonesia mau dia mayoritas pun gitu, psikologisnya selalu kayak kaum tertindas melulu gitu. Dan itu memang pertanyaan yang menarik, kenapa bisa begitu gitu. Selalu ada kekhawatiran, misalnya ini ada cerita yang agak berbeda ya, saya sempat posting di Facebook saya aja gitu, dan itu kan teman-teman saya aja, maksudnya tentang suara speaker masjid dekat rumah saya gitu ya. Lalu satu orang itu berkomentar itu sampai kayak gini, kalau posting ini sampai viral dan kalau masjid sampai dilarang speakernya dan sebagainya, pokoknya saya bersaksi bahwa saya ini saya adalah pendapat yang berbeda gitu, kira-kira begitu. Jadi saya pikir kok ada ya ketakutan kayak begitu sudah ada di semacam alam kolektifnya banyak kelompok Muslim gitu menurut saya. Dan itu semacam sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Jadi selalu merasa bahwa sebagai Muslim kita ini tertindas. Lalu kemudian kan seringkali referensinya adalah referensi hal-hal yang terjadi di luar Indonesia gitu ya. Bagaimana
Barat memperlakukan Islam itu misalnya. Jadi referensinya itu referensi yang kejadian itu di luar Indonesia, tapi kemudian selalu jadi rujukan gitu loh. Dan kita kalau ngomong konteks global ya memang mungkin benar bahwa Barat seringkali bersikap tidak adil juga terhadap Islam gitu. Kalau kita ngomong seperti itu gitu ya. Tapi kan dalam konteks Indonesia Muslim itu sudah menjadi mayoritas gitu loh, dan banyak hal, banyak kebijakan, banyak aturan itu sebetulnya sudah sangat sangat menguntungkan mayoritas, katakanlah begitu. Tapi kecemasan bahwa wah kita bisa ditindas oleh rezim dan sebagainya itu tuh masih sangat kuat gitu. Jadi saya nggak tahu ya. Kalau buat saya sih akhirnya namanya perubahan budaya memang tidak bisa dilakukan secara instan gitu. Jadi ya memang yang saya coba lakukan, teman-teman para seniman yang bergabung dengan inisiatif relaksasi beragama, yang kami coba lakukan adalah insert idea gitu, mencoba menanamkan ide-ide bahwa kita bisa loh sebetulnya berpikir kritis tentang agama atau mempertanyakan tafsir agama gitu. Kira-kira begitu sih. Jadi ya kalau kita ngomong kerja budaya emang semuanya kerja jangka panjang ya. Kayak nanam pohon juga gitu. Waktu yang terbaik menanam pohon itu kan 20 tahun yang lalu gitu. Waktu terbaik kedua ya hari ini kan gitu. Jadi ya itu yang bisa dilakukan sih kalau kerja-kerja kebudayaan itu. Ya, dan sejauh ini karena kita juga berhadapan dengan hukum yang hukum yang masih ada pasal penistaan agama, memang kita mesti super hati-hati aja sih kalau menurut aku gitu. Karena kayak misalnya dalam kasus Arswendo ya, Arswendo menurut saya sih ada kecenderungan, kalau saya ini tapi kedugaan saya ya, semacam kecolongan gitu. Maksudnya lalai untuk melihat kemungkinan terburuk apa yang terjadi, dan itu sangat disayangkan gitu. Saya juga baru tahu sih kalau Cak Nur tidak membela Arswendo ya, itu saya baru tahu ya. Tapi kalau itu sesuatu yang sangat disayangkan. Juga ketika kasus Holy Wings ini kan pihak manajemennya lepas tangan ya, kemudian maksudnya menjerumuskan 6 orang karyawannya aja gitu. Tapi kalau buat saya juga itu sih, kasus Holy Wings ini sama kayak udah tahu kondisinya kayak gini, kita mesti benar-benar super hati-hati lah. Dan itu kan Holy Wings itu sebetulnya kan suatu yang besar, dan dia bisa punya cara marketing apapun yang lain gitu loh. Kalau aku sih gitu. Habis gimana ya, situasinya begini. Ya apa boleh buat, kita nggak bisa mengubah orang lain kan. Ya, saya sepakat, Pak. Bagaimanapun saya nggak mengatakan bahwa itu tidak salah ya, itu salah ya kan. Apalagi Anda punya banyak aku bukan soal salah atau benar sih, kayak lebih careless mungkin ya. Oke ya. Tepat tidak tepat mungkin ya. Strategis atau tidak strategis lah gitu. Strategis persis, Ray. Persis banget. Strategis tidak strategis. Iya. Harusnya apa nama yang paling populer itu apa gitu, misalkan Asep gitu kan, wah itu kan lebih banyak berarti udah, atau Renaldi gitu ya. Itu gratis, itu kan saya sangat senang sekali ya kan. Tapi bagi saya penghinaan sih kalau cuma 1 gelas doang sih. ya kayak gitu kan. Emang podcast ini ya saya anggap ya kita saling legowo, saling memahami. Ya mungkin ya tidak tepat dan juga keliru ya. Cuma ya akan sangat tidak indah strategis, dan aku suka kata itu, Rey. Tidak strategis. Tidak marketing sekali kan, nggak ngerti. Tidak kurang kreatif gitu. Atau sangat kreatif. Atau pasca kreatif gitu kan. Post kreatif gitu. Silakan Dinda. Ya nih Mbak Dinda juga raise hand nih. Ya nih, soalnya Halo, sorry juga nggak menyalakan kamera karena dalam perjalanan di tempat lain. Perjalanan semua ini. Iya perjalanan. Feb mau nanya nih, karena
menarik gitu. Makanya waktu ada kasus Holy Wings, somehow it rings a bell gitu untuk dirimu yang seorang penulis, aktivis, dan jurnalis. Tentu ya ada situasi berbeda ya. Maksudnya kita ada di lingkungan yang cenderung open-minded dan liberal. Padahal makanya mungkin Mbak Baby bisa cerita nih ke teman-teman ketika, tadi kan juga sempat disebut ya, soal mungkin kontroversial tapi perlu ada kehati-hatian dan penggunaan kata-kata dalam aktivisme yang dilakukan Mbak Feby dan teman-teman kan relaksasi beragama itu kan masih bisa diterima dibanding kalau meliberalisasi agama seperti itu kan nggak mungkin, agak sulit lah diterima di audiens di Indonesia. Tapi menurut saya itu bisa tembus di dalam terbitan dan bisa disebut dengan benar-benar disebut di judulnya, dan sama jangan-jangan Holy Wings nih yang niru Mbak Feby menurut gua. Kenapa bisa? Dan maksud gue yang menarik adalah kenapa yang nuntut 100 miliar itu baru Muhammad? Apakah ini bias gender? Maria tidak menuntut loh. Dan itu menarik. Dan seorang, mungkin gini, Mbak Feby kan ada di lingkungan yang kupikir juga cukup punya privilege ya untuk mengekspresikan gitu. Bisa judulnya seperti itu, dan mungkin Mbak Feby bisa cerita tuh pada terbit di tahun berapa, karena konteks itu kurasa menjadi penting juga ya. Ini sekarang 2022 loh, dan ini ya entah ya kalau yang kayak Ray bilang, adakah kekhawatiran orang-orang soal atau kecemburuan terhadap Holy Wings, gue nggak tahu. Tapi memang yang mengecewakan adalah marketing segitu banyak, kita tahu identity politics begitu dalam di Indonesia, tapi kok berani gitu. Jadi kayak agak lupa, jadi tidak bijak di konteks itu. Saya lebih suka kalau kenapa yang namanya nggak Ujang, Asep, atau siapa kayak yang itu kan kearifan lokal lebih terpakai, karena Holy Wings itu kelebihannya di situ, dia punya cireng. Dia punya cireng di dalam menunya. Kenapa dia mesti pakai Maria dan Muhammad? Maksudku itu bisa lebih kreatif loh sebenarnya. Sayang kita tidak diundang menjadi tim marketingnya. Silakan Bapak, ini terutama untuk seniman ya. Aku pikir juga menantang loh. Pikir untuk berekspresi seperti itu. Dan iya, Dinda, thank you. Halo Dinda. Dinda mengalami gangguan jaringan. Oke, thank you Dinda pertanyaannya. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit ya, tadi kan aku sempat singgung bahwa buku Bukan Perawan Maria itu pertama kali itu terbit 2017 gitu. Tapi terbitnya itu secara independen karena sebelumnya jadi aku tuh sempat nawarin ini kepada penerbit ini ya, penerbit besar deh gitu ya kita sebutkan, dan tadinya tuh mereka oke gitu, mereka setuju karena toh meskipun kontennya sensitif gitu, tapi kan Feby Muslim gitu ya, jadi mereka berharapnya awalnya tuh kayak misalnya seperti Ayu Utami menulis Samen yang banyak nuansa Katoliknya gitu sebetulnya kan, pendeta Katolik. Lalu tapi kemudian kasusnya Pak Ahok waktu itu sangat menjadi semakin panas gitu ya dari waktu ke waktu, dan akhirnya keputusannya adalah sulit untuk menerbitkan naskah aku Bukan Perawan Maria gitu. Jadi akhirnya ya udah aku, dan sementara pada saat yang sama kan kami, jadi saya dan teman-teman sudah merencanakan untuk bikin semacam festival kecil-kecilan gitulah, semacam pameran seni rupa waktu itu. Jadi mengajak para seniman rupa untuk menafsir cerita-cerita ini, menafsir atau merespons gitu ya cerita-cerita ini ke dalam berbagai bentuk gitu. Ada lukisan kayu, ada instalasi gitu ya dan sebagainya. Nah, akhirnya diputuskan oke, tetap jalan dengan penerbit independen namanya Pabrik Kultur, yang sebetulnya awalnya bikin eventnya aja gitu. Jadi akhirnya menerbitkan buku itu. Tapi kemudian hanya 5 hari sebelum launching, percetakannya itu menolak gitu. Percetakan yang kami approach itu menolak, padahal kan percetakan ya, maksudnya isi, biasanya ada tulisan gitu ya, isi di lab tanggung jawab percetakan gitu. Jadi percetakannya menolak, padahal sebetulnya yang punya percetakan itu dulunya tuh teman Taring Padi gitu. Taring Padi kan kiri banget ya. Ngomong Taring Padi yang lagi ramai juga di Dokumenta. Jadi tapi kemudian mereka menolak gitu, percetakan menolak karena dianggapnya buku ini menistakan Islam gitu. Ya kemudian akhirnya ya ini ya maksudnya
jumpalitan lah mencari pengganti percetakan hanya dalam waktu berapa hari, dan jadilah buku itu tetap di launching pada hari yang diputuskan gitu ya, untuk juga melaunching pamerannya begitu. Dan kemudian apa ya percakapannya bergulir gitu. Saya cukup beruntung, tadi Dinda bilang privilege gitu ya, which is true gitu, privilege karena saya punya jejaring yang bisa mendukung saya untuk menyebarkan ide ini gitu sebetulnya. Jadi kemudian akhirnya dalam waktu yang singkat buku itu diterjemahkan dan terbit di Italia gitu. Tadi Galang sempat sebut tentang penerimaan media di Italia, dan saya pikir ketika saya lihat ulang gitu ya, kenapa Italia tetap gitu merasa punya pengalaman yang serupa sepertinya, karena mereka kan mereka background-nya Katolik gitu ya. Jadi percakapan tentang bagaimana agama bekerja gitu ya di dalam agama bekerja di dalam kehidupan masyarakat itu ternyata mereka cepat relate gitu. Jadi media-media di sana juga memberitakan buku ini dengan cukup baik gitu ya. Nah, jadi dari 2017, kemudian bukunya terbit di Italia 2019, jadi percakapannya tuh bergulir gitu ya, melalui media. Saya nggak terlalu banyak pakai media sosial sih kalau saya refresh memori gitu ya, karena waktu itu justru buat saya belief-nya itu adalah di media sosial kita itu cepat sekali berantem gitu ya, karena nggak dapat konteks utuh gitu biasanya. Jadi masih lebih banyak pakai pertemuan fisik waktu itu, memang dimungkinkan dalam situasinya, dan juga pakai media-media yang ini ya, media-media kalau saya bilang konvensional, tapi ada new media juga gitu kan sekarang, tapi tidak terlalu banyak menggunakan platform media sosial. Jadi kemudian karena kekuatan jejaringnya itu tadi juga gitu ya, akhirnya bergulir sampai kemudian penerbit konvensional sebetulnya, yaitu grupnya Mizan, itu approach ke saya gitu, dan ingin menerbitkan buku saya gitu kan, karena mendengar tentang Bukan Perawan Maria. Jadi akhirnya saya bilang, oke, saya punya naskah Memburu Muhammad, itu adalah semacam sequel gitu ya, bahkan itu kumpulan cerita, jadi kan tidak bisa dibaca sendiri-sendiri gitu, nggak harus dibaca berurutan, tapi ini dalam payung tema yang sama gitu. Tapi saya minta kalau mau nerbitin Memburu Muhammad, saya minta bisa terbitin Bukan Perawan Maria juga gitu. Jadi akhirnya dibentang Memburu Muhammad terbit duluan 2020 pada saat pandemi, lalu Bukan Perawan Maria baru diterbitkan ulang 2021 gitu. Jadi kalau bicara konteks waktu, kemudian memang menjadi krusial juga barangkali gitu ya. Dan strategi memang menjadi kunci sih Dinda dan teman-teman, karena ketika penerbit yang pertama kali menolak gitu ya, Bukan Perawan Maria, mereka memang tidak berasal dari grup yang mereka tuh tidak berasal dari grup yang terkait dengan dunia Islam gitu. Dia grupnya sama dengan yang dulu punya Monitor. Jadi sementara ketika Mizan yang maju, Mizan punya backingan jejaring Islam yang lebih kuat gitu. Meskipun tentu saja ada tuduhan yang lain untuk pendiri Mizan, Haidar Bagir, yaitu tuduhan Syiah seperti itu kan. Jadi problemnya beda lagi. Tapi kemudian penerbit Bentang kan di bawah grup Mizan gitu ya. Mereka confidence enough lah gitu untuk menerbitkan kedua buku ini. Misalnya juga dengan strategi, tapi harus ada pengantar dari Ustadz gitu loh. Jadi harus ada pengantar Muslim scholar-nya misalnya. Gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh semacam memang penting untuk memitigasi berbagai resiko yang mungkin muncul gitu ya, dengan tema yang udah dari awal memang temanya sensitif gitu kan. Jadi apalagi nih yang bisa dilakukan untuk manajemen resikonya gitu kan. Sebenarnya awalnya awalnya tuh saya merasa riskan menggunakan covernya orang gitu, ketika Memburu Muhammad ada gambar orang gitu kan, karena buat saya nanti dianggapnya dia Muhammadnya, padahal bukan gitu. Tapi kemudian teman-teman penerbit malah, enggak lah, nggak apa-apa, ini kan udah jelas dia yang lagi memburu misalnya kayak gitu. Jadi gitu sih, artinya memang untuk menyikapi isu
menavigasi diri di tengah polemik penistaan agama ini gitu ya. Memang mitigasinya menjadi sangat penting gitu. Bagaimana kemudian banyak hal yang harus difikirkan kalau terjadi apa-apa, misalnya siapa yang kita bisa konsultasikan, isu hukumnya dan sebagainya. Gitu sih Dinda. Thank you, Feb. Just penasaran aja nih. Perlu nggak sih seniman punya pengacara? Gue kok agak ngeri. Maksudnya tadi aku menangkap yang terakhir tuh yang penting tadi yang Feb disampaikan. Bisa menavigasi, karena ini kan banyak multitafsir. Orang bisa terjebak gitu karena konteks dan situasi yang mungkin kayak tadi kayak soal penerbit kan. Kita tidak bisa menyalahkan juga. Dia kan juga mungkin juga berhati-hati. Sangat. Iya, dan apalagi seniman, maksud saya kan seniman itu kan ya dunianya tuh harusnya dia juga lebih bebas berekspresi ya. Tapi dengan konteks yang sekarang ini merasa nggak sih gitu ya, lepas dari privilege segala macam ya, jangan-jangan seniman itu juga jadi butuh pengacara menurut gue, dan nggak cukup ya LBHI atau LBH gitu. Apalagi bisa dihadapkan sama orang-orang yang bisa jadi mereka kan sendiri, even kelompok yang ekstrim aja punya tim pengacara kalau nggak salah. Begitu. Ya. Apakah diperlukan? Sebenarnya untuk penulis menurutku juga salah satu yang penting itu kan asosiasi ya. Jadi penulis itu salah satu profesi yang sulit banget terwujud ininya gitu, organisasinya gitu. Karena mungkin nature dari pekerjaannya itu adalah sendiri gitu ya, loner. Jadi relatif sulit. Sekarang ini sudah ada sih, mulai ada organisasi penulis gitu. Saya di organisasi Alinea, namanya Perkumpulan Penulis Indonesia. Tapi ini juga masih sangat baby dan masih kayak oke, kita belum tahu nih kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, advokasi apa yang bisa dilakukan gitu ya. PEN internasional sebetulnya kan kalau organisasi untuk kebebasan penulis itu kan PEN internasional gitu ya salah satunya. Tapi di Indonesia itu akhirnya sempat ada terus bubar gitu, atau pokoknya udah nggak ada lagi sekarang. Jadi PEN Malaysia baru berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. Menurut saya penting banget sih, satu, mengorganisasi diri. Kalau pengacara ya itu ya, maksudnya at least dari organisasi itu bisa hire pengacara gitu, yang bisa sewaktu-waktu kita bisa konsultasi untuk kasus-kasus seperti ini. Benar sekali yang Dinda katakan bahwa isu-isu ini menjadi sangat rentan ya buat para seniman, penulis gitu ya. Dalam kasus ini penulis fiksi, bahwa memang imajinasi itu kan sedapat mungkin kan kita punya ruang-ruang untuk punya ruang-ruang yang tidak bisa terus-terusan harus selalu dibatasi dengan set of rules tertentu gitu ya. Kalau saya mengutip Salman Rushdie teman-teman tahu ya, pernah punya kasus di fatwa mati gitu ya oleh Ayatullah Khomeini karena bukunya Satanic Verses gitu. Dia menyebut bahwa sebetulnya literatur itu adalah ruang semacam ruang bisik gitu ya. Dia menyebutnya itu ruang bisik, di esainya dia is nothing sacred gitu. Jadi dia mengibaratkan kalau misalnya ini ada sebuah rumah, adalah rumah yang sangat besar gitu ya, dengan berbagai ruang dan sebagainya, sangat banyak orang gitu. Ruang ada sebuah, dan kemudian ada ruang kecil. Jadi dia mengimajinasikannya begitu, ada sebuah ruang kecil di mana ketika kita masuk kita mendengar bisikan-bisikan gitu ya. Ada bisikan yang bitchy, ada bisikan yang lucu, ada bisikan yang sedih dan sebagainya gitu loh. Dan dia mengibaratkan sastra itu adalah ruang bisik itu gitu, di mana sebetulnya para penulis itu kan menyuarakan bisikan-bisikan itu gitu loh, bisikan-bisikan suara-suara yang sebetulnya kalau orang membaca itu orang akan merasa relate gitu ya. Dia bukan penulis gitu, misalnya dia membaca tapi dia bisa merasa relate dengan yang disampaikan oleh para penulis itu gitu loh. Dan itu sebenarnya ruang sastra itulah yang menjadi tempat orang untuk membisikkan gitu ya, hal-hal yang seringkali kita susah omongin, hal-hal yang seringkali kita susah omongin dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, secara frontal kita nggak bisa omongin, tapi sastra itu bisa punya kesempatan untuk mengungkapkan hal-hal yang tabu, hal-hal yang cuma kayak ada di kepala kita, tapi kita
kita mungkin ngerasain ya teman-teman, baik itu kita baca ataupun kita nonton film, kayak kok kita ketawa karena kita melihat kita tuh juga sering loh begitu ketika kita lagi sendirian kayak gitu loh. Kita juga punya loh pikiran-pikiran kayak gitu dalam pikiran kita aja, tapi kita nggak berani omongin gitu. Nah, ruang bisik itu menjadi sangat krusial gitu. Dan kalau sampai kemudian kita nggak punya kebebasan bahkan untuk berbisik di ruang sastra itu, menurut saya itu bencana bencana buat kita semua gitu. Karena akan runtuhlah juga gitu ya sendi-sendi kehidupan yang lain ketika untuk berbisik aja kita nggak bisa gitu melalui si ruang sastra ini gitu. Jadi dan ketika kan saya baca esainya Salman Rushdie itu ya, terus kemudian saya merasa relate karena banyak pembaca kemudian reach out ke saya gitu, namanya zaman sosial media, orang dari manapun bisa langsung gitu ngontak, apakah itu email, apakah itu IG gitu ya, dan banyak lagi yang bilang bahwa sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan aku loh gitu. Jadi cerita-cerita yang aku tulis di Memburu Muhammad dan Bukan Perawan Maria itu juga mewakili pertanyaan banyak orang gitu, pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisikkan tentang Tuhan, tentang banyak hal dalam keberagamaan misalnya. Dan banyak orang akhirnya merasa terwakili gitu. Jadi tulisan-tulisan saya di Bukan Perawan Maria dan Guru Muhammad itu jadi katarsis juga buat banyak pembaca gitu loh. Yang ya balik lagi kalau buat saya seni masih punya peluang gitu ya. Seni dan sastra itu masih punya peluang untuk kemudian kita bisa membicarakan hal-hal yang sulit kita bicarakan dalam ruang-ruang yang lain. Gitu. Thank you, Dinda. Thank you, Feby. Karena ini sebenarnya tadi Ray yang bertanya itu banyak juga dihujat tulisannya. Dia kan kita banyak lah mengkritisi ya agama. Dan saya cuma bilang, Ray yang penting bisa mengcounter, tapi tidak semua juga komentar orang netizen yang budiman itu perlu di-counter juga. Betul. Karena itu nggak akan sehat gitu. Tapi ya itu memang masih kita menghadapi audiens atau pembaca yang memang enggak aja gitu loh, Feb. Memang enggak bisa menerima pandangan atau tafsiran lain dan akhirnya cuma kita berdiri di ruang hitam putih gitu dan itu menjadi sulit. Jadi kita pun di Suara Kebebasan juga mengalamilah seperti itu atau bahkan memang kalau policy community juga dari sosial media kan juga ketika misalnya mereka dengar nih diskusi kita atau kita pasang ads ada kata Papua aja itu pasti udah nggak tembus. Udah. Jadi seperti itu. And thanks for sharing gitu. Menarik banget ini. Saya kembalikan ke Galang. Thank you, Feby. Thank you, Dinda. Thank you, Mbak. Menarik banget sih, Mbak. Tadi saya juga senang banget sih kalau ada, karena kita apa ya istilahnya seni itu menjaga banget sih. Karena juga kita kan ya kita kan kalau mau ngomong isu kebebasan berekspresi begitu ya memang itu kan serba gampang-gampang susah. Bahkan di Indonesia aja orang ngomong HAM itu antara apa ya mahzab lah bahasanya, mahzab yang seneng dibatasi sama yang nggak dibatasi gitu kan perdebatannya tuh kayak dari dulu gitu nggak pernah selesai gitu Mbak bahasanya. Tapi kan kita juga kadang-kadang kan ngomong atau ngobrol soal kayak gini tuh kadang-kadang kalau ketemu teman-teman penulis itu enak gitu ngobrol ya, isu apa aja itu kayak masuk gitu ya. Misalnya kan sebetulnya kan isu sensitif itu kan nggak cuma soal agama sebetulnya. Misalnya isu tentang apa ideologi kan juga itu kan banyak novel-novel yang misalnya novelnya siapa itu yang mantan pemret yang tentang tapol yang nggak bisa pulang yang di Prancis itu saya lupa sih yang covernya kuning itu pulang bukan pulang ya pulang Mbak Laila Hudori Mbak Laila ya sorry lupa. Nah itu kan juga asik kan Mbak, tapi kan itu juga di satu sisi ngasih kita insight sih sebetulnya ada ya historis yang mungkin tabu tapi jadi enak gitu kita memahami, termasuk mungkin dalam konteks beragama akhirnya kan kita juga bisa melihat pendekatan yang sama kan dalam melihat isu persoalan sejarah ideologi yang mungkin di Indonesia juga sensitif di waktu itu begitu.
atau mungkin isu gender kalau kita baca bukunya Mbak Ayu gitu kan. Itu kan asik banget itu kan sequel-sequelnya itu kan dulu apa seneng banget itu. Bahkan saya tuh punya teman kuliah itu kalau di kampus dosen jelasin dia duduk di belakang itu membacakan karena saking asiknya ini bukan persoalan apa ya, bukan persoalan soal apa ya, kita karena dari sastra kita jadi semacam self reflection gitu ya, kayak kita sendiri gitu. Saya kira mungkin setiap orang butuh sih Mbak kayak gitu. Butuh sih, butuh tulisan-tulisan, butuh sastra-sastra seperti itu untuk mungkin saja setiap orang itu mungkin bahkan dia kesepian gitu. Dalam arti dia butuh sebuah apa ya, diskusi atau pemahaman-pemahaman baru, insight-insight baru kan juga dalam hidup ya. Kita kan kadang-kadang mungkin orang yang sedang nyari jati diri gitu atau tapi ini by the way Mbak Feby masih ada waktu ya? Atau nanti kalau sampai jam berapa ini sudah jam 9:10 Mbak. Barangkali ada teman-teman nih yang mau Mau curhat? curcol. Boleh. Kalau nggak curhat nggak boleh. Itu Mbak, ya menarik sih gitu Mbak. Kalau saya tadi saya seperti itu sih Mbak. Ini curhat saya Mbak. Melihat karena saya juga mengalami seperti itu ya, semacam apa? Self reflection lah bahasanya kalau saya dari karya-karya itu, dari tulisan-tulisan itu, dari tulisan Mbak Feby misalnya tentang apa? Rencana Gunakan sama kasih. Saya dulu kosan saya sebelah masjid, Mbak. Jadi juga menarik gitu. Maksudnya ternyata ada sih insight ya, menarik seperti ini gitu. Mungkin mungkin ini apa ya? Dan ini dari isu apa yang mungkin tadi ditulis Mbak Feby itu betul-betul menarik sih untuk kita baca. Kenapa jadi semacam self reflection juga kalau saya ya, semacam apa? Oh begitu ya, begitu gitu kadang-kadang. Ya paling minimal merasa punya teman ya. Maksudnya ya karena kan ya seringkali itu yang tadi saya sebut sebagai ruang bisik ya. Artinya seringkali kita kan tidak selalu bisa untuk mengungkapkan misalnya Mas Galang kosannya dekat masjid. Seringkali nggak bisa langsung protes. Aduh kenapa sih masjidnya berisik banget? Karena itu semacam ekspresi yang ya mungkin bagi sebagian orang dianggapnya bukan ekspresi yang tepat gitu kan, orang beribadah kenapa sih lo rese banget gitu. Atau misalnya beberapa orang langsung nanya ke saya misalnya kirain bukan muslim soalnya bikin cerpennya kayak gitu langsung soalnya protes suara masjid misalnya. Kalau buat saya ya apa ya, paling tidak itu sastra itu adalah semacam ruang untuk pembaca siapapun bisa menemukan kepingan dirinya juga di dalam teks gitu. Seperti yang tadi Mas Galang bilang. Jadi menarik sih. Ya saya kira apa ya? Semua orang pasti juga butuh itu sih Mbak, ruang itu gitu. Dan kadang-kadang malah dapatnya dari karya-karya sastra itu gitu. Nah, teman-teman semuanya, gimana nih teman-teman masih bersama kita ini? Ada Mbak Feby ini yang apa membahas isu ini dan memang sekali lagi menarik sih untuk melihat persoalan ini karena kadang-kadang gampang-gampang sulit juga gitu. Karena kalau sebetulnya Mbak Feby mungkin bisa ceritakan sedikit sih Mbak, sebetulnya perjalanan di titik ini tuh kan tadi saya kalau melihat emang nggak mudah ya Mbak, artinya sampai dari sisi penerbit aja tadi perjalanannya mungkin saya kalau saya lihat dari tahun 2016 ya Mbak ya, 2016 atau 2017 ya? 2016. Nah itu Jadi kan 2016 proses nulis dan ya. ngumpulin, mulai saya coba
kirim apa ya, maksudnya publish online, lihat respons orang dan sebagainya. Jadi ya tadinya memang ya begitu kan, persis sih, maksudnya perjalanan penerbitannya memang nggak gampang karena ya sebuah risiko yang besar ya untuk penerbit juga untuk publish topik yang sensitif gitu. Karena misalnya saya kalau cerita penerbit, salah satu penerbit gitu ya di grup media itu akhirnya kayak setiap dalam waktu berkala itu mereka harus ada kejaksaan misalnya kayak gitu-gitu loh untuk report ya tentang konten-konten mereka gitu. Sempat juga mereka ada buku terjemahan Mas sebetulnya. Jadi begitu begitu selesai cetak ada kelompok yang protes gitu, akhirnya bukunya udah deh dibakar atau dimusnahkan gitu. Hal-hal seperti itu sih kita memang masih berhadapan dengan hambatan ekspresi. Kalau lantas sampai di titik mau menulis atau punya effort untuk menulis itu gimana Mbak akhirnya? Sampai di apa Mas? Sorry. Kan sebelumnya kan tadi kan kalau misalnya Ya. Kenapa kok sampai akhirnya mau menulis misalnya sebelumnya itu kan fase yang sebelumnya itu gimana kok bisa? Ya. Apakah itu memang akhirnya pengalamannya sih Mbak mungkin yang bisa kita pengen kita. Sebetulnya saya tuh menulis sejak, jadi pertama kali saya publish novel itu 2006 sorry. 2006 dan novel saya yang pertama kali saya publish itu jadi ide utamanya itu adalah protes seorang jurnalis terhadap penutupan Kramat Tunggak gitu. Kramat Tunggak itu lokalisasi pelacuran terbesar se-Asia Tenggara waktu itu, dan kemudian pada satu titik pemerintah Jakarta menutup gitu ya, lalu menggantikannya dengan Islamic Center gitu kan. Dan waktu peletakan batu pertama itu juga ngomongnya kan yang si pejabat pada saat itu ngomongnya hari ini kita putihkan gitu, kita putihkan tanah hitam menjadi tanah putih semacam itulah. Jadi waktu itu saya ketika gimana ya, kalau ditanya kenapa saya menulis itu mungkin karena memang saya punya ketertarikan kepada bagaimana cara belief bekerja gitu. Itu saya punya minat khusus di situ, bagaimana cara. Jadi saya punya minat kepada spiritualisme, saya punya minat kepada ingin tahu bagaimana cara suatu keyakinan itu bekerja. Jadi saya tertarik untuk memahami kenapa orang bisa punya belief A dan bukan belief B gitu ya. Kenapa bisa ada fenomena nabi dan pengikutnya gitu. Itu kan bagaimana cara keyakinan bekerja gitu lah, kira-kira begitu. Jadi saya tertarik dengan penutupan Kramat Tunggak itu gitu ya. Dan kemudian sebenarnya buku itu adalah semacam bentuk protes saya, tapi dalam bentuk fiksi. Artinya itu memang dengan alur yang banyak lah gitu ceritanya, judulnya Simfoni Bulan. Dan tapi kemudian tahun 2006 terbit sebagaimana mudah diduga, sebetulnya buku itu mendapatkan tantangan yang cukup keras gitu, dan itu dari orang-orang saya gitu loh, dari pihak keluarga. Jadi untuk sekian lama saya memang tidak menulis tentang topik itu per se gitu. Saya tetap menulis, tapi saya tidak menulis tentang topik yang terkait iman, terkait spiritualisme dan kritik terhadap spiritualisme gitu ya. Tapi kemudian karena memang mungkin minatnya itu gitu ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya terkait tafsir keberagamaan, karena menurut saya apalagi konteksnya Indonesia ya, perubahan apapun yang mau diciptakan di Indonesia kayaknya sebetulnya salah satu kunci paling pentingnya itu adalah masalah tafsir keberagamaan. Kita mau ngomong apapun juga dari mulai kecelakaan lalu lintas deh gitu ya, safety culture sampai apapun isu gender gitu, isu politik dan sebagainya. Kalau kita bisa mulai mempengaruhi dari ranah tafsir keberagamaan, itu bisa jadi jauh lebih efektif. Saya tadi sebut soal safety culture gitu ya, karena menarik bahwa banyak orang kan menganggap ya udah kalau mati itu kan takdir gitu kan. Jadi ya udah kita nggak usah akhirnya kan kalau kita menganggap ajal itu adalah takdir, perlindungan terhadap
para pengguna jalan itu minim, misalnya seperti itu gitu. Dan banyak lagi lah. Kalau ngomong gender apalagi gitu kan. Mau ngomong topik apapun di Indonesia kayaknya akan mentoknya baliknya kayak yang tadi Ray bilang ya. Karena masyarakat ini sangat religius gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi akhirnya balik lagi saya memperhatikan bahwa salah satu yang penting banget untuk kita selalu kritisi sebetulnya adalah tafsir keberagamaan gitu. Jadi ya itu jadi semacam kreatif muse buat saya sebagai seniman. Gitu sih sebetulnya kalau ditanya kenapa menulis topik ini. Baik, sekali lagi thank you banget nih Mbak. Senang banget kita bisa dengerin apa namanya wawasan atau gagasan-gagasan seperti ini khususnya di tengah ya saya mau gambarin kalau tadi Mbak Dinda mengutip mungkin di tengah menguatnya politik identitas atau isu identitas yang begitu menguat di dalam konteks sosial masyarakat kita sih mungkin ini Mbak saya juga pengen apa ya mungkin kita perlu sih Mbak menggiatkan literasi ya mungkin basisnya bisa pendekatannya dari sastra dulu ya malah itu mungkin membangun budaya yang cukup bagus menurut saya sih saya nggak tahu ya kenapa mungkin anak-anak sekarang untuk apa namanya sastra gitu kadang-kadang mungkin perlu banyak digaungkan juga sih gitu walaupun mungkin juga sudah ada lah ya ya saya dulu juga senang sastra tapi juga ujung-ujungnya kecantolnya juga tapi menarik sih gitu menarik banget dan mungkin pendekatannya mungkin bisa lebih komprehensif sih karena mungkin kalau Ray tadi bilang soal kultur ya itu kultur berarti kan penanaman sejak usia dini begitu kalau sejak usia dini itu pendidikan kita sudah mengelaborasi tentang bagaimana apa namanya terbuka open mind gitu ya terhadap berbagai macam perspektif saya kira sekarang kita mungkin nggak bakal ada di titik-titik yang misalnya gitu isu politik itu isu identitas itu bakal jadi persoalan yang sangat serius sih Mbak. Ini saya mengutip kemarin itu Mas Saif apa Kak Ipung itu di penelitiannya itu kan memang agak detail banget soal isu identitas itu di Indonesia emang agak ini banget sih. Kayak 50-50 gitu loh antara yang apa ya ibaratnya bisa posisinya itu saling kuat gitu loh antara yang berlawanan kutub yang berlawanan itu. Jadi mungkin sastra bisa jadi apa ya semacam membuka ruang atau memediasi begitu. Pengennya sih begitu, pengennya menjembatani gitu ya. Dan nggak tahu sih kalau buat saya sih kritik ke teman-teman so-called liberal gitu ya. Apa kan kita sekarang ini kalau tadi nyebut politik identitas itu kan sangat mudah untuk melabel orang-orang gitu ya. Misalnya saya punya di jejaring saya misalnya teman-teman yang menolak politik identitas, tapi juga mereka menyematkan label-label kayak kadrun, gitu. Kayak unta gitu, dan itu tuh sangat banyak gitu, maksudnya sangat banyak dan muncul di percakapan kita sehari-hari mau di media sosial ataupun langsung in person gitu. Jadi dan juga ada kecenderungan dari teman-teman yang katakanlah so-called mendefinisikan dirinya sebagai liberal gitu ya. Seringkali tuh saya mengalaminya tuh kayak mereka memposisikan diri menganggap kelompok di seberang itu bodoh gitu. Gitu sih. Itu salah satu yang menurut saya ya karena itu kan teman-teman saya juga gitu ya, maksudnya semacam self kritik bahwa berhati-hati untuk memposisikan orang lain lebih bodoh atau even kita beda pendapat dengan teman-teman itu gitu misalnya. Itu sih karena ini yang satu menganggap kelompok yang sana kafir atau apapun gitu, yang sini menganggapnya lo bodoh, lo nggak open minded dan sebagainya. Jadi akhirnya buat saya hati-hati untuk apa ya label-label gitu tuh memang harus berhati-hati sih. Dan karena apa ya itu hanya akan membuat pertentangan semakin tajam
dan pada ujungnya tuh ya rugi semua gitu, lose-lose gitu loh. Jadi ya saya sering bilang juga ke teman-teman saya sendiri, tapi kalau lo memposisikan orang lain itu bodoh, ya kita nggak akan ketemu di mana-mana gitu. Kita akan echoing our own voices terus gitu sih. Ada pertanyaan di chat ya? Oh, ada pertanyaan Mbak ternyata Mbak. Dari Akhirnya ada yang mau nanya. Akhirnya ada yang mau dari curhat. Zahir ini. Hmm, Coba saya bacakan ya Mbak ya. boleh, silakan. Izin bertanya Mbak, ngomong-ngomong soal penistaan agama kan sangat sensitif di Indonesia. Bahkan negara pun sampai bikin pasalnya terkait hal itu yang dimana bisa jadi bumerang bagi kebebasan berekspresi atau berpendapat. Yang aku mau tanyain, sebetulnya pasal penistaan agama itu bisa ditinjau lagi nggak ya? Misalnya artian, misalnya dihapus gitulah. Kayak cari garis yang jelas definisi penistaan atau hate speech itu sendiri supaya bisa diukur keobjektifannya. Misalnya kayak kata N-word di barat tidak boleh sembarang diucapkan gitu. Oh, gitu ya. Apa tuh? N-word itu Bukan nigger itu ya? Enggak sih? Oh, Ya nggak sih? nigger apa sih? maksudnya. Maybe. Ya. Ya. Oke. Oh, jadi mungkin tentang kalau Zahid Zahid ini soal penghapusan ini ya pasal. Sama aku juga berharap bisa dihapus, Mas Edi. Iya, itu memang sangat-sangat concerning ya. Tapi itu kan memang kayaknya pasal itu ada dari sejak zaman Belanda ya, dari sejak zaman kolonial, lalu sama Presiden Soekarno Iya. juga ada gitu ya, dan itu diteruskan sampai sekarang malah katanya mau diperluas gitu. Jadi ya itu PR kita semua sih, masyarakat sipil ini bagaimana supaya apa ya, mendesak supaya pasal seperti itu bisa dihapuskan atau semakin diperkecil ruangnya, diperjelas gitu ya. Apakah ya, dan sekarang kan akhirnya pasal penistaan agama, kemudian ada lagi UU ITE gitu yang juga sangat Iya, bermasalah gitu. Saya mau cerita satu kasus yang sebetulnya baru terjadi, dan saya tuh sampai kayak saya nggak tahu gitu mesti mengadu kepada siapa soal kasus ini. Jadi terkait waktu itu saya jadi pembicara di Jakarta Biennale tahun ini, terus itu apa namanya, diskusi itu terkait dengan suatu karya di Jakarta Biennale, karya patung oleh Alfiah Rahdini gitu ya. Jadi karya patung itu sebetulnya perempuan berjilbab, tapi dia tangannya tuh semacam pertapa gitulah, gitu kayak simbol Hindu gitu ya. Teman-teman bisa cek deh Alfiah Rahdini, boleh di googling. Jadi patung itu bagus banget dan sebetulnya itu wajahnya tuh wajah si perupanya sendiri gitu. Lalu singkat cerita, karena memang patungnya bagus kan, Jakarta Biennale juga kan dengan media sosialnya juga maksudnya salah satu mempublikasi tentang karya itu juga, lalu ada diskusinya juga. Jadi sehari sebelum acara diskusi kami itu, jadi ada seorang ini nih teman aktivis yang adanya dia tuh di Sumatera Utara, bukan di Medan, tapi lupa saya Padang Sidempuan atau di mana gitu. Di Sumatera Utara itu dia hanya memposting foto itu di WA profilnya dia. Posting, lalu kemudian dilalah mungkin dia sudah ditarget atau seperti apa. Nah, teman ini WNI keturunan Tionghoa barangkali kayaknya ya gitu. Jadi apa namanya, kemudian ditarget oleh kelompok-kelompok tertentu mengatasnamakan kampus Islam dan sebagainya untuk mau mempersekusi dia gitu. Jadi dia bilang ini karya ini karena perempuan berkerudung itu gitu ya, ini karya ini menistakan agama nih gitu loh. Jadi kemudian akhirnya kayak gitulah, akhirnya singkat cerita si orang ini sebetulnya ujung-ujungnya diperas sih gitu, ujung-ujungnya dia tuh diperas, dimintain duit dan nego-negoan bisa berapa, kalau enggak kita turunin nih demo dan sebagainya gitu. Yang itu tuh saya merasa pada saat mendengar kasus itu saya merasa kayak helpless banget gitu, karena jauh ya, maksudnya saya di Jakarta,
nggak bisa reach out sama sekali, nggak bisa support apa-apa juga, karena kalau buat orang itu akhirnya ya udah deh saya bayar aja yang saya bisa, karena kan saya yang ada di sini dan saya khawatir sama keamanan keluarga saya dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya pasal karet seperti penistaan agama, lalu plus UU ITE yang karet juga gitu ya. Jadi kayak deadly combination banget gitu buat ruang berekspresi. Dan misalnya si orang itu bilang ini bukan karya saya, ini saya, dan dia bahkan tidak hadir di Jakarta Biennale-nya gitu. Dia cuma ngelihat di media sosial karena itu bagus, dia pasang, and that's it gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya tidak ada siapapun seingat saya yang akhirnya bisa membantu, baik itu dari Jakarta Biennale maupun yang lain gitu. Dan ya udah gitu, saya cuma ngerasa ini kayak persekusi gaya baru banget ya dengan menggunakan ancaman dua hal ini gitu, dari baik pasal blasphemy maupun pasal UU ITE gitu loh, yang kalau sampai KUHP juga sama seperti itu, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sih. Banget, Mbak. Mengkhawatirkan banget. Jadi apalagi sekarang RKUHP juga masih banyak pekerjaan lah. Mungkin banyak pro dan kontra, banyak kritik juga ini. Makanya yang sekarang kan lagi rame nih. Karena sudah mulai didorong-dorong untuk pengesahan, sedangkan ada beberapa pasal kontroversial itu yang salah satunya terkait dengan isu yang kita diskusikan pada malam hari ini juga. Gitu. Oke. By the way, sudah pukul jam sekian. Oke, Mbak. Mungkin ada Mbak Dinda gimana tadi? Mungkin gimana Mbak Dinda, ada atau mungkin closing apa? Closing statement dari Dinda. Atau ya dari Mbak Feby dulu, nanti saya simpulkan, nanti baru Mbak Dinda memberikan apa epilog statement menghubungkannya dengan isu kebebasan kita gitu. Ya, baik, thank you. Thank you semua teman-teman. Kalau buat saya sih, saya sebagai seniman ya, saya sangat berharap bahwa kita masih bisa punya ruang berekspresi yang luas gitu ya. Saat ini kalau buat seniman itu, saya merasa malah katakanlah ya, kalau mau dibilang tekanannya itu berlipat ganda gitu ya, dari kelompok yang tadi gitu ya, kelompok yang mudah menggunakan pasal penistaan agama gitu, dari negara juga gitu mengkritik pemerintah gitu, sekarang menjadi atau mau ada pasalnya juga. Jadi kita bicara suara kebebasan gitu ya, salah satu yang paling penting untuk dijaga ruang kebebasannya tentu saja adalah ruang seni ya, gitu. Karena kalau enggak, bagaimana lagi kita bisa berekspresi di dunia ini kalau ruang seninya aja dah dihambat, dilarang. Itu aja dari aku, terima kasih. Teman-teman semua memang menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Feby dan penting sekali. Bahwasanya memang isu berkaitan dengan kebebasan berekspresi merupakan hal yang tidak ternisyakan sebetulnya. Memang meskipun kita pada hari ini sudah sampai pada era yang disebut demokrasi, namun tetap saja masih ada hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan untuk mewujudkan itu secara substansial ke dalam kehidupan bermasyarakat kita. Isu seni misalnya dalam konteks seni dan sastra, dalam konteks apa saja pun. Misalnya dalam beberapa isu terakhir, misalnya dalam konteks promosi tadi, misalnya yang akhirnya terjerumus dalam persoalan-persoalan yang sebetulnya dalam beberapa perspektif tidak cukup atau tidak disayangkan ya gitu, atau disayangkan karena terjadinya penersakaan atau pengkriminalisasian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebetulnya ini patut disayangkan juga sebetulnya. Tidak lain dan tidak bukan sebetulnya masih kita punya challenge gitu ya, punya tantangan yang
banyak bagaimana sebetulnya kita juga harus secara kebudayaan ya, kerja kebudayaan untuk melahirkan wacana atau wawasan-wawasan yang harusnya lebih terbuka, lebih dalam hal apa saja, termasuk dalam isu keberagamaan begitu. Dan selain itu tentu memang ada juga pekerjaan rumah tentang dalam perspektif hukum. Pada lagi-lagi akhirnya ya kita harus mengakui bahwa persoalan hukum itu juga punya tantangan yang serius ya. Bagaimana pengakomodasian pasal-pasal yang sebetulnya tidak perlu itu perlu atau harusnya dipertimbangkan kembali adanya di dalam kehidupan kita gitu, maksudnya termasuk dalam aspek penegakannya, apakah sebetulnya sudah tepat atau belum gitu. Dan dari Mbak Feby pada akhirnya kita bisa belajar banyak nih teman-teman semuanya tentang bagaimana kita akhirnya bisa lebih rileks melihat atau lebih terbuka melihat aspek-aspek yang ada di sekitar kita begitu. Dan oleh karena itu kita harus sudahkah kita mendekatkan diri kita pada sastra, ya, seni begitu ya. Ini penting nih untuk kita senantiasa supaya kita itu bisa melihat hal-hal yang di tengah kita itu dengan cara yang menarik gitu, lebih insightful begitu. Saya kira itu teman-teman semuanya begitu ya. Oke, mungkin Mbak Dinda mungkin ada yang ingin disampaikan nanti sebelum kita hari ini melakukan foto session bersama-sama sebelum acara ini. Thank you Galang, thank you Mbak Feby yang akhirnya bisa meluangkan kurang lebih 1,5 jam di malam Sabtu yang ceria ini, topik yang sangat menarik, lagi-lagi kita bicara dengan seni, sastrawan gitu ya, aktivis, dan ini juga bisa menjadi masukan juga nih buat kita yang ada di Suara Kebebasan, sahabat-sahabat kebebasan dan teman-teman yang ada di sini. Dan rasanya topik yang tadi dibilang, isu-isu yang tadi kebijakannya dibilang oleh Mbak Feby termasuk soal revisi kedua Undang-Undang ITE, revisi KUHP yang sekarang juga masih kontroversial, harus jadi pantauan kita bersama sebagai masyarakat sipil, karena percayalah kayaknya semakin ke sini banyak juga kelompok-kelompok yang mendorong negara semakin mengintervensi ruang-ruang privat kita, dan itu sangat mengancam kebebasan berekspresi kita. Di sisi lain, mungkin penting juga bagi kita bahwa satu, kebebasan berekspresi sangat penting, tapi di sisi lain kita juga perlu paham untuk itu yang tadi dikatakan oleh Mbak Feby, yang saya pikir pesan yang mungkin kita bisa pikirkan juga malam ini agar lebih bijak dalam menavigasi juga ya, termasuk ketika kita berkarya. Banyak pesan yang bisa kita lakukan tanpa perlu harus menghina orang lain, karena itu malah menciptakan konflik yang lebih besar dan malah menjadi bumerang. Kreativitas itu sangat penting gitu, sehingga kita bisa mengekspresikan pendapat kita, karya-karya kita. Di sisi lain mungkin juga networking dan peran-peran tadi ya, asosiasi, profesi, advokasi itu juga menjadi penting. Dan tadi yang seperti Galang sampaikan, literasi juga penting, dan mungkin budaya juga ya, kita bisa berbeda pendapat tapi bisa mendiskusikannya dengan bijak dan elok tanpa melulu menggiring secara eksekutorial, karena kebetulan negara kita ada dalam posisi yang masih seperti itu. Dan mari bersama, apapun lagi-lagi kapasitas kita, afiliasi kita, bersama memperjuangkan kebebasan ini. Saya serahkan kembali kepada Galang karena kita akan masuk ke sesi yang sangat penting, yaitu foto session. Thank you. Thank you Mbak Dinda. Seperti biasa insightful juga kalau Mbak Dinda itu ngasih penutupan. Kita foto bareng-bareng yuk teman-teman. Sebelum kita tutup acara kita, boleh teman-teman jika berkenan untuk on cam kamera. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Suara Kebebasan, di Forecast, di Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Jangan lupa untuk terus ikuti
acara-acara forecast di selanjutnya juga kita selain forecast juga ada Liberty Talks, salah satu acara yang berbicara tentang isu prinsipal tentang kebebasan. Dan jangan lupa untuk terus ikuti portal Suara Kebebasan. Kita akan menyajikan berbagai macam banyak sekali tulisan-tulisan yang berbicara tentang isu-isu kebebasan yang terkini. Saya kira itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Feby. Thank you, Makasih Nangfa. semua. Terima Sehat kasih semua. teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Selamat malam. Bye. Teman-teman, have a great weekend. Sehat. Dan Neng Feby. Terima kasih Mbak Feby. Thank you. Ya, sama-sama. Bye. Aku Liv ya. Oke Mbak. Ya, thank you. Thank you. Bye.